Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Teguh Arifianto. Selama mudah-mudahan 10 menit ke depan ya, sahabat kabar priangan akan mendapatkan kupasan terkait dengan pemberitaan di kabar priangan edisi Jumat 10 Januari 2025. Enjing Baraya. Oke, untuk yang pertama saya akan mengupas terkait dengan di halaman pertama ya, ini halaman pertama. Bisa dilihat halaman pertama ini kabar priangan edisi Jumat tanggal 10 Januari 2025 atau kami sebutnya untuk halaman cover. Ada pemberitaan tentang pelantikan wali kota Tasikmalaya direncanakan Februari. Seperti diketahui ya, seluruh KPU di Indonesia kemarin menetapkan pasangan terpilih sehingga nanti diusulkan untuk segera dilantik. Baik itu dari untuk wilayah Priangan Timur ada Kota Tasikmalaya, untuk di Ciamis juga ada, termasuk di pemberitaan di halaman 1 juga pelantikan pilkada hasil kemarin dengan peraih suara terbanyak Bapak Herdiat dengan almarhum Bapak Yana. Namun untuk judulnya tidak seperti yang ditulis di Kota Tasikmalaya, mengambil angle atau sudut pandang yang lain ya, yaitu Pak Herdiat bilang bahwa saya belum berpikir cari sosok pengganti almarhum Yana. Oke, kita kupas dulu tentang pelantikan di Kota Tasikmalaya ya yang akan direncanakan pada Februari. Dalam pemberitaan di kabar priangan edisi Jumat ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024 bertempat di Hotel Aston Kota Tasikmalaya pada Kamis tanggal 9 Januari 2025. Ketika wartawan kami memberitakan kegiatan tersebut, dikabarkan berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Namun di sini ada kalimat atau ada statement setelah proses kemarin, selanjutnya katanya Ketua KPU Kota Tasikmalaya, dalam ini Pak Asep Rismawan, menetapkan keputusan KPU tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada pemilihan serentak tahun 2024. Nah, alhamdulillah rapat pleno penetapan calon wali kota dan wakil wali kota sudah kita laksanakan dengan lancar dan aman tanpa ada masalah. Nah, selanjutnya KPU menyebut bahwa terkait jadwal pelantikan wali kota, wakil wali kota Tasikmalaya terpilih, ujar Asep, semuanya diagendakan pada Februari 2024. Namun bisa saja terjadi penggeseran waktu pelantikan. Kalau relasinya di Februari, kata beliau ya, apakah nanti akan ada perubahan pelantikan? Itu tergantung nanti. Nah, seperti itu, Sobat Kabar Priangan ya, kata KPU berjalan dengan lancar. Dan dalam pemberitaan di headline halaman 1 juga, wartawan kami mengutip statement dari wali kota Tasikmalaya terpilih, yaitu Piman Alferiji, yang mengatakan bahwa pihaknya saat ini menunggu jadwal pelantikan. Setelah itu akan melaksanakan tugas menjalankan pemerintahan kota Tasikmalaya. Ia menyampaikan sudah menyiapkan program baru. Wah, luar biasa Pak Piman. Apa ini program barunya? Kita baca lagi ya nih. Dan juga akan melanjutkan program yang sebelumnya yang sudah berjalan baik dan siap bersinergi dengan program pemerintah pusat maupun provinsi. Salut. Yang baik perbaiki, yang baik tingkatkan, mohon maaf, yang baik tingkatkan Pak Wali Kota yang baru, yang kurang perbaiki dan sempurnakan. Karena Tasikmalaya itu butuh sosok yang kuat, tegas. Banyak persoalan-persoalan di Tasikmalaya yang harus dibenahi, seperti kemiskinan, pengangguran,
UKM dan hal-hal lainnya. Apalagi kita kan punya ikon nih kota dengan banyak UKM di Tasikmalaya dan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Semoga dengan kepala daerah yang baru, baik dipimpin oleh Pak Piman dan juga Pak Diki Chandra, Tasikmalaya khususnya kota Tasikmalaya semakin baik, semakin bagus, ekonominya stabil, masyarakat bisa berjualan dengan nyaman dan damai, dan juga terjadi geliat ekonomi yang sangat luar biasa. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan selamat membenahi kota Tasikmalaya. Semoga lebih baik dari kemarin untuk wali kota dan wakil wali kota, bupati, wakil bupati terpilih yang sudah ditetapkan kemarin oleh KPU di daerahnya masing-masing. Untuk berita berikutnya nih di halaman 1, masih halaman 1 ya, masih halaman 1 nih. Coba kamera ya, nih halaman 1. Ada pemberitaan nekat todong pegawai Indomart, pria asal Cipedas babak belur dihajar massa. Seperti yang diketahui yang sampai viral ya videonya ya, ada karyawan Indomart mengejar salah satu terduga pelaku perampok dan dibantu oleh masyarakat sehingga terjadi pergumulan. Dan kabarnya si terduga perampok itu membawa senapan airsoft gun. Oh, bahaya banget nih itu kalau ditemakin ya. Tapi beruntung dengan kesigapan karyawan Indomart dan juga masyarakat bisa dilumpuhkan. Dan ini waspada ya kepada seluruh masyarakat Tasikmalaya, kota Tasikmalaya khususnya ya, karena memang kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, ketebang napi kayak gitu ya. Makanya tetap waspada. Kalau misalkan memungkinkan ada CCTV untuk melihat gerak-gerik atau juga gelagat yang tidak terduga atau juga mencurigakan seperti itu. Salut untuk masyarakat yang sigap dalam membantu tugas-tugas kepolisian meminimasi kriminalitas dan juga menangkap para pelaku kejahatan, termasuk geng motor ya. Nih kota Tasikmalaya kabarnya, aduh ya Allah, ya Rabbi ya Karim, sobat Priangan, geng motor di kota Tasikmalaya itu kabarnya itu sudah di luar kendali lah. Makanya kesikapan kita, aparat, penegak hukum, dan juga masyarakat harus sigap memberantas mereka, minimal mengingatkan. Apalagi kan rata-rata mereka itu usianya belia, remaja, usia 17 tahun, 18 tahun, ada juga yang 15 tahun gitu kan, yang masih butuh bimbingan kita. Dan peran orang tua nih, jangan dibiarkan anak-anak kita jam 9 malam belum ada di rumah, orang tua cuek, tapi harus sigap, peduli, telepon anak kita, ada di mana, sedang apa, suruh pulang. Kenapa? Karena kalau sudah berada di luar pada malam hari, kecenderungannya akan melakukan hal yang kurang baik. Ya, oke. Untuk berikutnya masih di halaman 1, banjir dan Pamengpeuk dan juga mobil pengangkut miras tabrak kerambol di Karangnunggal. Jadi ceritanya nih ada kecelakaan laka lantas, kendaraan Sigra melaju dari arah Cibalong ke Karangnunggal. Dia alami kecelakaan, menyenggol angkot dan juga kendaraan yang lain. Tak taunya ketika diperiksa oleh polisi, di dalamnya ada 7 dus arak Bali sebanyak kalau nggak salah 56 botol arak Bali tanpa izin ya. Razia terus Bapak polisi, penegak hukum. Kenapa? Karena miras itu awal dari kejahatan. Kalau sudah menegak miras dan lepas kontrol, biasanya kecenderungannya akan melakukan hal yang tidak terpuji. Untuk berikutnya di halaman 2 atau Garut Sumedang ya, Garut Sumedang. Sama pemberitaannya terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih hasil pilkada serta kemarin ya. Yang di Garut ini Doni Fajar ditetapkan sebagai bupati dan wabub terpilih. Selamat ya kepada Bapak Doni dan Bapak Fajar di Garut. Semoga Garut lebih baik lagi, mohon maaf, bukan di Garut nih, Sumedang. Pemberitaannya di Sumedang, Doni dan Fajar ditetapkan sebagai bupati dan wabub terpilih Sumedang. Selamat bekerja Bapak Doni, Bapak Fajar di Sumedang. Semoga Sumedang lebih baik lagi, lebih mantap lagi, dan juga lebih sejahtera lagi masyarakatnya. Ada juga nih di Garut
bocah perempuan di Garut jadi korban pelecehan oleh kakak kelas dengan menggunakan, mohon maaf, teror. Biasa ini kejahatan anak-anak sekarang. Jangan sampai anak-anak kita seperti ini ya, dibully yang sangat luar biasa. Mohon kepada Bapak penegak hukum, Bapak PPA, bisa diselesaikan dengan baik ya, karena kalau sudah seperti ini masa depan anak yang menjadi korban bully, apalagi ini pelecehannya sangat luar biasa, bisa diselesaikan secara baik agar trauma bagi si korban itu lambat laun terkikis dan kembali kehidupan yang normal. Dan juga kami juga ada etika, ada santun, tidak memberitakan nama, alamat, sekolah. Kenapa? Karena dalam kode etik jurnalistik tidak diperkenankan ya mencantumkan apalagi ini korban seksual anak di bawah umur. Semoga bisa diselesaikan dengan baik ya, dan tidak terulang kembali hal-hal seperti ini. Oke, berikutnya di Kabupaten Tasikmalaya, halaman 3. Ini halaman 3. Ada gadis cantik berusia 16 tahun hilang misterius. Polisi melakukan penyelidikan, katanya kayak gitu. Jadi memang dalam pemberitaan ini wartawan kami menyampaikan bahwa namanya Naila, warga Kampung Cidua, Desa Keputihan, Kecamatan Jatiwaras, dijemput oleh sekawanan yang tidak dikenal, yang dikenal di medsos, katanya seperti itu. Dijemput pakai kendaraan, katanya mau dijanjikan bekerja, tapi sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui dan polisi sedang menyelidiki kasus hilangnya anak gadis remaja ini. Kasihan banget. Makanya ini pesan moral kepada para orang tua, jaga, awasi anak-anaknya, apalagi menggunakan media sosial ya. Jangan sampai anak-anak kita diiming-imingi tertentu sehingga kasus seperti ini terulang kembali. Dan kami berharap gadis cantik ini yang masih berusia 16 tahun segera diketemukan dalam kondisi sehat, dalam kondisi tidak terjadi apa-apa, kembali ke pelukan orang tua, dan membangun kembali hubungan yang erat antara orang tua dan anak. Jaga sekali anak kita. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan. Berikutnya di Kabupaten Tasikmalaya, peternak sapi tetap datangi meski pasar hewan ditutup. Ya, seperti diketahui ada wabah penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Tasikmalaya sehingga beberapa sapi di Kabupaten Tasikmalaya dikabarkan meninggal atau mati. Kasihan ya, para peternak sudah dipelihara sejak kecil, tahu-tahu mati. Untuk itu dinas terkait segera tangani, mudah-mudahan cepat tertangani dan wabah terkendali dan kematian terhadap peternak sapi atau ternak sapi bisa segera teratasi dan tidak menyebar ke ternak-ternak sapi yang lainnya. Oke, ada lagi tentang masih di Ciamis, KPU tetapkan Herdiat Bupati Ciamis terpilih. Sama ya penjelasannya seperti yang tadi. Setelah melakukan pilkada kemarin, Pak Herdiat dan Pak almarhum Yana ditetapkan sebagai bupati terpilih, sebagai peraih suara terbanyak melawan bumbu kosong. Karena apa? Karena tidak ada lawan di sana, tidak ada calon yang lain, hanya Bapak Herdiat dan Bapak Yana yang calon satu-satunya di pilkada Kabupaten Ciamis. Nah, ada yang menarik dari statement Pak Herdiat ya. Kata Pak Herdiat, dia bilang gini, ketika ditanya oleh wartawan, Pak, apakah akan segera mencari pengganti Pak almarhum Yana untuk mendampingi Bapak menjalankan roda pemerintahan? Pak Herdiat bilang seperti kepada awak media, termasuk kepada wartawan kami Kabar Priangan. Untuk pengganti Pak Yana, kami akan bicarakan nanti setelah pelantikan siapa penggantinya. Nah, namun sebelumnya dia menyatakan seperti ini nih. Dirinya akan kembali kami belum berpikir tentang pengganti almarhum. Saya ulangi ya. Kami belum berpikir tentang pengganti almarhum. Saya rasa saya akan dilantik dulu. Tetap bersama Pak Yana. Meskipun hanya dengan fotonya saja. Luar biasa Pak Herdiat.
sebuah penghargaan yang setinggi-tingginya pada pasangan di pilkada kemarin yang sudah dipanggil oleh Sang Maha Kuasa. Dia lebih baik dilantik sendiri bersama foto almarhum daripada untuk memikirkan calon pengganti. Setelah itu mungkin mekanisme tetap berjalan, harus ada penggantinya. Tapi statement beliau sangat luar biasa, penghargaannya yang tingginya buat Pak Herdiat dan juga kepada almarhum. Dan mudah-mudahan pengganti nanti almarhum bisa satu misi dengan Pak Herdiat ya. Oke, berikutnya di Kota Tasikmalaya, pedagang pasar sekota Tasikmalaya tolak kenaikan retribusi kios. Ini saya tadi baca-baca terkait dengan pemberitaan ini, katanya ada kenaikan retribusi dari yang Rp300 per meter persegi menjadi Rp500 per meter persegi. Memang kenaikannya Rp200 ya, tapi per meter persegi. Coba kalau misalkan satu ruangan itu bisa mencapai 20 meter persegi, kan lumayan. Kali satu hari, itu satu hari ya, kali lagi 1 bulan 30 hari, mungkin mereka keberatan. Apalagi kata pedagang ini dalam kondisi suasana yang seperti ini, pasar sepi. Kenapa sepi? Karena berbagai macam faktor, salah satunya munculnya platform-platform seperti di medsos, TikTok atau apalah, jualan-jualan kayak gitu. Mereka kalah bersaing oleh platform yang berada di dunia maya, sehingga dia berharap pemerintah Kota Tasikmalaya memikirkan ulang kenaikan retribusi tersebut. Oke, mungkin itu ya beberapa kupasan terkait dengan pemberitaan hari ini di kabar Priangan edisi Jumat tanggal 10 Januari 2025. Oh iya, satu hal lagi, Kabupaten Tasikmalaya belum ditetapkan. Kenapa? Karena masih berselisih di Mahkamah Konstitusi. Apa hasilnya? Ya, kita simak nanti. Tapi yang jelas pemohon, yaitu dari pasangan nomor 2 kalau nggak salah, meminta kepada Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan katanya. Karena dia mempermasalahkan tentang periodisasi dari pasangan nomor 3, yaitu Pak Ade Sugianto dan Pak Ibu, utamanya Pak Ade Sugianto, yang mereka menganggap bahwa sudah melebihi dari masa jabatannya. Tapi apapun itu hasilnya, saya yakin Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan yang seadil-adilnya, yang sebaik-baiknya demi kemaslahatan Kabupaten Tasikmalaya ke depan. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang, karena memang saya agak buru-buru ya. Oh ya, kenapa saya pakai baju ini ya? Karena hari Jumat dan saya respect pada Palestina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan.